Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gigi Amrija Firdaus. Hari ini saya menyapa sobat-sobat doku, Dr. Gigiku ya. Kita akan membahas tentang bagaimana dan apa saja cara perawatan gigi yang baik dan benar ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, untuk minimal dari kita untuk perawatan gigi adalah sikat gigi. Nah, kalau misalnya kita sikat gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Tapi ini nih yang terkadang sama kita ubah jadwalnya, malah menjadi pagi waktu mandi dan malamnya itu terkadang ada yang lupa, dan akhirnya pada saat mandi sore. Padahal yang benar itu adalah setelah makan, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kenapa? Jadi pada saat kita pagi ya, kalau kita pagi sikat giginya saat mandi, maka yang dibersihkan itu tidak ada. Maksudnya yang dibersihkan itu cuman sisa-sisa makanan malam tadi ya. Nah, terus yang untuk paginya, yang setelah sarapannya tidak kalian bersihkan. Jadi habis makan itu namanya sisa makanan itu tertumpuk lagi. Makanya kalian harus sikat gigi setelah makan. Jadi setelah makan, sisa makanan yang tertumpuk di gigi kita sikat, kita bersihkan. Jadi bukan sebelum makan. Ya, memang banyak dari teman-teman alasannya biar enak ya, buat enak makan gitu. Gak apa-apa gitu. Kalau misalnya kalian mau, silakan kumur dulu, terus sikat gigi sebentar, terus makan, terus bersihkan lagi, sikat gigi lagi. Jadinya nanti 4 kali ya. Itu misalnya. Yang pasti wajibkan setelah makan, karena kalau misalnya kalian sebelum makan, nanti dalam proses kalian makan sampai dengan sikat gigi lagi itu nggak ada yang bersihkan ya. Kalau cuman kumur nggak begitu kuat untuk membersihkan sisa-sisa makanan, jadi harus disikat memang. Terus yang kedua adalah tidur. Kalau misalnya pagi itu karena tertumpuknya sisa makanan ya, kalian kalau misalnya pagi sampai sore itu pasti makan, ngemil dan lain-lain kan. Jadi ya rawan berlubang karena tidak dibersihkan tadi. Terus bedanya kalau malam, pada saat malam kita memang tidak makan dan tidak beraktivitas, jadi lebih dominan tidur ya, istirahat. Tapi pada saat kita istirahat, nah hal itu yang dapat menyebabkan itu tadi, kuman dan bakterinya aktif. Jadi pada saat malam kalian tidak sikat gigi, nah bakteri dan kumannya yang ada di gigi kalian itu dia aktif, lebih aktif dalam membuat gigi kalian berlubang. Itu ya, itu yang kalian harus waspadai. Jadi jangan ditinggalkan, minimal 2 kali sehari, 3 kali sehari boleh juga. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan pasta gigi. Kita bahas ini dulu ya, sikat giginya. Nah, sikat gigi itu harus disesuaikan dengan besar giginya. Kalau misalnya anak kecil ya pakai sikat gigi khusus anak-anak, jangan diberikan yang dewasa.
Terus yang dewasa diberikan yang dewasa. Terus dia ada pilihan ya. Untuk yang dewasa ada soft, medium, sama hard. Jadi yang agak agak keras, sedangkan sama lebih lembut. Nah, kalian pilih yang mana gitu. Terkadang ada yang suka teksturnya yang keras. Jadi kalian juga harus hati-hati saat memilih yang keras. Karena semakin keras juga sikatnya, itu juga rawan membuat gigi kalian terkikis. Apalagi kalau cara sikat giginya salah ya. Ini nanti malah bikin terkikis nanti. Abrasi. Jadi giginya nanti mulai rusak sedikit demi sedikit. Kemudian ada juga yang medium. Medium ini agak sedengan bulunya, tidak begitu keras. Ini lumayan nyaman. Saya juga biasa medium. Agak nyaman juga buat digusi ya. Kemudian selanjutnya adalah yang lembut. Nah, lembut ini lebih ke arah gusi sebenarnya. Jadi jika banyak di sela-sela gusi, misalnya sisa makanan, itu mudah untuk masuk ke dalam sana dan membersihkan daerah itu. Ya, itu nanti pilihan teman-teman sendiri ya. Dan beda nanti kalau misalnya kalian pengguna kawat gigi. Jadi ada sikat gigi khusus untuk pengguna kawat gigi yang bisa membersihkan sela-sela dari behelnya juga. Itu untuk sikat gigi. Kemudian selanjutnya adalah pasta gigi, odol kalau kita bilang ya. Pemilihan odol tidak ada yang istimewa. Yang penting kalian memilih komposisinya. Kalau merek suka-suka kalian lah ya. Mau yang open up kan, atau yang Benzodyne ya. Namanya agak saya samarkan nanti biar tidak dikira promo. Nah, itu terserah kalian. Terkadang ada yang suka yang rasanya menyegarkan ya. Ada yang suka lebih ke pasta daripada gel. Itu untuk pasta giginya. Yang penting tadi itu komposisinya dan keperluan kalian lebih kemana. Kalau misalnya kalian itu punya gigi sensitif, mungkin bisa memilih pasta gigi yang fokus ke gigi sensitif. Jadi buat membantu pembentukan mineral giginya lagi. Jadi nanti menutupi sensori rasa ngilu giginya. Jadi misalnya kalian tidak punya ya nggak perlu kalian pakai yang untuk gigi yang sensitif. Kemudian kalau misalnya kalian pengen yang pemutih, sekarang pasta gigi juga ada yang dengan pemutih whitening ya. Cuman hati-hati buat teman-teman yang menggunakan pasta gigi pemutih. Juga harus dilihat keadaan lingkungan juga ya. Mungkin air yang asam itu juga malah nanti ditambah pasta gigi pemutih, malah nanti jadinya giginya mudah rapuh. Jadi pasta gigi pemutih mengandung fluor yang tinggi yang berfungsi untuk memutihkan gigi teman-teman semua. Cuman ada efek lainnya juga terkadang.
kalau misalnya fluor tadi dan asamnya bersifat tinggi, jadi gigi kalian nanti malah cepat berlubang dan bisa rapuh. Nanti ada bintik-bintik putih atau yang kita sebut biasa white spot namanya. Itu adalah cikal bakal dari gigi berlubang nanti. Jadi rapuh lah gigi kalian ya. Selain itu ada varian pasta gigi yang lain yang herbal. Ada juga beberapa yang suka herbal karena ada efek menyegarkan dari beberapa tumbuhan, siwak dan lain-lain ya. Itu nggak masalah. Yang penting tadi saya bilang pasta gigi apapun itu sama. Yang penting kandungannya ada fluor yang baik untuk gigi kita. Kemudian di sana juga ada kalau pembersih ya, itu pasti ada deterjen dan lain-lain. Masih tadi itu adalah cari yang ada kandungan fluornya, itu bagus buat gigi kalian. Sisanya untuk penyegar, kemudian tambahan-tambahan lainnya untuk gigi sensitif dan lain-lain, itu kembali pada teman-teman semua pengen yang seperti apa. Terus juga hati-hati, terkadang ada beberapa dari teman-teman yang alergi terhadap pasta gigi. Jadi pasta giginya coba dipilah-pilih lagi. Selanjutnya kita bahas obat kumur. Nah, ada beberapa dari teman-teman yang mungkin pakai obat kumur ya. Misalnya seperti Oral C. Oral C. Yang terkadang atau misalnya juga betadine ya. Penggunaan obat kumur tidak masalah, itu bagus malahan buat kalian. Mau 2-3 kali sehari juga nggak apa-apa. Yang penting cara penggunaannya tepat. Jadi teman-teman berkumur, kalau misalnya disuruh campur ya, baca instruksinya, jangan asal aja kumur, baca instruksi pemakaian obatnya. Misalnya dicampur air ya campur air, misalnya langsung ya langsung. Nah di situ kalian kumurkan, masukkan dalam mulut, terus diputar-putar ya. Nah itu berapa lama? Nah itu yang harus kalian fokuskan. Baca aturan pakainya. Misalnya kalian disuruh berkumur selama 1 menit baru dibuang, nah baru dibuang. Jangan baru dimasukkan kumur sebentar dibuang. Jadi sia-sia, efeknya kurang efektif ya. Terus buat obat kumur memang ada yang terasa obat dan ada juga yang terasa menyegarkan, yang kandungannya alkohol. Jadi yang buat teman-teman yang merasa atau menggunakan obat kumur yang lebih ke alkohol, memang dia menyegarkan di awal, tapi nanti ke depannya dia akan kering ya. Jadi suasana mulut kita akan kering. Nah itu terkadang rawannya pertama adalah rasa kering tadi, rasa tidak nyaman di akhirnya. Yang kedua itu alkohol nanti juga akan membunuh bakteri dan bakteri baiknya juga ya. Bakteri kan di dalam mulut kita ini ada yang baik dan ada yang jahat bakterinya. Nah kalau alkohol ini juga membunuh yang baik. Jadi kalau penggunaan lama kelamaan itu bisa meningkatkan resiko jamur. Jadinya nanti pada lidah kita akan tumbuh jamur atau misalnya kita keputihan ya. Jadi putih-putih pada lidah kita, itu yang tidak nyaman nantinya. Jadi misalnya menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol, coba batasnya untuk waktu pemakaiannya itu yang
jangan terlalu banyak lah dalam waktu 1 hari ya. Itu aja. Kemudian selain obat kumur yang obat, kalian juga bisa pakai yang herbal, misalnya dari sirih ya, kemudian juga dari air garam yang dicampur air hangat, itu juga bisa, karena lumayan kan budgetnya untuk beli obat kumur ya. Dan obat kumur itu 80 ml, kalau kalian sehari itu 2 kali sehari habis 20 ml ya sekitar 4 harian aja. Jadi tradisionalnya kalian bisa pakai air hangat sama garam ya, air hangat 1 gelas dicampur garam gitu 1 sendok ya, dikumurkan itu bisa. Terus yang kedua kalian juga bisa pakai sirih, pesan air sirih. Terus selanjutnya adalah flossing. Mungkin teman-teman di Indonesia banyak yang kurang tahu tentang flossing. Jadi flossing ini adalah membersihkan bagian sela-sela gigi dengan menggunakan karet yang elastik. Bukan karet juga sih sebenarnya, jadi semacam kayak benang tipis, tali tipis gitu yang kita gunakan di antara sela-sela gigi kita untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang nyangkut di sana. Kalau di Indonesia mungkin kalian lebih fokusnya ke tusuk gigi ya. Nah, itu fungsinya hampir sama, cuman bagusnya dental floss. Kalau di luar negeri orang pada pakai. Jadi kalau kalian pakai dental floss itu minimal trauma, jadi tidak menyakiti. Bayangkan kalau kalian pakai tusuk gigi, itu kan nusuk-nusuk, nah jadi kasihan juga gusinya. Terkadang kan ada yang berdarah sampai ya, karena lepas tusukannya. Jadi sebenarnya untuk tusuk gigi tidak begitu dianjurkan, karena itu tadi bisa bikin trauma pertama ya. Kemudian yang kedua, jika terus sering digunakan tusuk gigi, itu bisa agak membuat nanti gusi kita agak turun sedikit, terus nanti ada space atau ada ruangan, terbentuk ruangan di sana. Walaupun itu membutuhkan waktu yang lama untuk terjadinya, tapi kurangi aja penggunaannya. Kadang tuh makanya jangan yang dalam banget nusuknya atau nusuk kenceng banget, biasa aja tusuk, bersihkan, hilangkan itu sela-selanya, jadi biar aman juga ya. Cuman ya hati-hati tadi kalau menggunakan tusuk gigi. Apalagi ya kalau tentang gigi sebenarnya sih simple itu aja. Terus yang terakhir adalah kontrol tiap 6 bulan ke dokter gigi. Ini simple tapi terkadang tidak begitu dilaksanakan ya. Jadi kalau misalnya kalian walaupun terkadang tidak ada penyakit gigi dan mulut, kalian punya asuransi misalnya seperti BPJS ya, silakan periksakan aja gigi kalian. Terkadang ada lubang kecil hitam ya pada bagian gigi kalian, apalagi yang di belakang, hitam kecil aja seperti corak warna. Sebenarnya dalamnya bisa jadi berlubang dalam. Apalagi kalau kalian itu punya kayak keluhan gigi ngilu-ngilu gitu ya, minum es atau panas, itu bagus lagi kalau kalian periksakan giginya. Kenapa? Karena itu adalah tanda-tanda adanya penyakit gigi. Jadi periksakan 6 bulan sekali. Terus walaupun kalian sikat gigi dan juga ikutin anjuran tadi semuanya, kadang ada juga yang masih terbentuk karang gigi. Nah, jadi itu harus dibersihkan minimal tiap 6 bulan sekali.
Jadi nanti lebih bagus dibersihkan. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya kenapa sih sudah sikat gigi, udah semuanya ngelakuin tapi karang giginya masih ada. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video yang lain. Mungkin sekian dari saya. Salah hilaf mohon maaf ya jika ada yang kurang. Misalnya ada yang kalian tanyakan, silakan komentar di bawah. Nanti sebisa saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.